Usaha ini memberinya keuntungan bahkan hingga 15 juta rupiah setiap panennya. Nah, ini masih dari Jawa Timur, seorang warga dusun Weru, Jombang, sukses meraup puluhan juta dari bisnis tanaman kaktus hias. Dani Wisnuwardana, 34 tahun, warga Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, membudidayakan lobster air tawar di rumahnya. Dalam 3 kolam inilah ia membudidayakan ribuan ekor lobster air tawar. Lobster air tawar yang ia budidayakan berjenis red claw dan walkamir. Lobster air tawar hasil budidayanya diminati sejumlah restoran dan rumah makan sejumlah kota seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan. Tahun 2021 kita juga gurih tanpa bumbu yang lain, yang aneh-aneh pun dia sudah gurih kalau yang air tawar, dan tingkat kolesterolnya rendah, jadi dikonsumsi tiap hari pun nggak masalah. 1 kilogram lobster air tawar dijual seharga Rp150.000. Dari usaha ini, Dani bisa mengantongi keuntungan hingga 15 juta rupiah setiap panen 3 bulan sekali. Inspirasi bisnis lainnya datang dari seorang pria di Jombang, Jawa Timur. Adalah Nurfansah, 31 tahun, warga Dusun Weru, Desa Mojongapit yang kini sukses menggeluti usaha budidaya kaktus hias. Berawal dari hobi, kini ia memiliki ribuan lebih tanaman kaktus hias. Dirinya mengaku membudidayakan sendiri kaktus hias yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tanaman kaktus hasil budidaya ini dijual mulai dari Rp50.000 hingga belasan juta rupiah. Harga tersebut menyesuaikan dari besar kecil dan bagusnya tanaman yang biasa dimanfaatkan orang untuk hiasan rumah. Secara keseluruhan ya 1.000 lebih. Mulai dari harga 50.000 sampai jutaan, Mas. Kalau kayak gini, ini ada yang harga 50, ada yang harga 100.000. Dari usaha ini, Nurfansah mampu meraih cuan hingga 10 juta rupiah per bulan. Memanfaatkan teknologi, penjualannya pun juga dilakukannya secara online. Bahkan pelanggannya justru banyak yang datang dari luar Jawa, seperti Papua, Sumatera, dan daerah lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Oke, berikutnya, udah ngopi belum? Nah, ini di tengah menjamurnya bisnis kopi kekinian, ada mereka yang bertahan menjual kopi dengan cita rasa dan gaya promosi lama. Sekarang saya ajak Anda untuk kita icip-icip kopi legendaris yang ada di kota Jakarta. Sejak tahun 1943, Kopi Biskota menjadi salah satu kopi lawas yang masih bertahan di Jakarta. Merek kopi ini dijual di toko Sedap Jaya di Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur. Ada 3 jenis kopi yang dijual, yakni Arabica dengan harga Rp200.000 per kilogram, Robusta dengan harga Rp72.000 per kilogram, serta WB atau kualitas sedang dengan harga Rp120.000 per kilogram. Pelanggan Kopi Biskota datang dari beragam kalangan, mulai dari untuk dikonsumsi sendiri, dijual kembali, bahkan untuk diolah di warung atau kafe. Ada yang dibawa keluar juga nggak tentu, ada yang beli bawa ke Jepang, bakal dia pakai sendiri. Macam-macam sih, ada yang jauh-jauh, ada yang dekat juga. Kalau di sini sih warung kopi banyak kan ngambil sama kita sih, kayak depan-depan gini nih. Dia ngambil yang murah lah. Sementara di Pasar Santa ada pula penjual kopi yang berbeda dari tren kekinian. Solihin yang berusia 74 tahun membuka kios kecil di lantai basement Pasar Santa, Jakarta Selatan. Perfect Ice Coffee menjadi yang terfavorit di sini. Menu tersebut adalah racikan espresso, maple, dan corn syrup. Seluruh olahan kopi di kios ini tidak menggunakan susu maupun gula aren seperti kebanyakan kafe penjual kopi lainnya. Solihin membuka kiosnya 5 tahun lalu setelah pensiun bekerja dari luar negeri. Apa yang saya nikmati tahun-tahun lalu dan terus sampai sekarang juga perkembangan, dan itu yang membuat saya jadi pengen apa yang saya rasakan itu
berdasarkan orang lain, tapi saya yang buat gitu lah lebih itu idenya. Jadi bukan ide jualan, ide membuat orang lain itu atau siapa saja itu menikmati apa yang saya nikmati. Menurut saya itu bisa dinikmati dalam waktu yang cepat dan enak dan sedikit ingredient gitu. Seluruh menu yang ada di kios ini dijual dengan harga yang terjangkau, yakni dari Rp10.000 hingga Rp30.000. Bagi saya yang bukan penggemar kopi, ini rasa kopinya sebenarnya cukup kuat, tapi karena cukup cair sehingga masih bisa diterima ya untuk yang mungkin penggemar kopi kekinian gitu ya, untuk anak-anak muda yang sekarang rasanya menjadi pas untuk mencoba ini. Dan satu lagi, kalau ada kopi kayaknya tidak lengkap kalau tanpa temannya ya. Ini adalah menu andalan juga di kedai ini adalah cold and cut sandwich. Dan yang menarik adalah karena cara pembuatan sandwich ini harus setelah disusun, didinginkan dulu di lemari es selama berjam-jam, baru kemudian dipotong dan langsung dimakan. Karena kayaknya ini saya agak skeptis, karena kalau orang Indonesia kan kebanyakan sukanya makanan yang hangat ya. Bahkan kalau kita bawa sandwich, dimasukkan ke microwave dulu baru dimakan. Nah ini kita akan coba langsung, seperti apa ya rasanya. Rahasia dari bisnis kuliner termasuk kopi bukan terletak pada mengikuti tren semata, tetapi mempertahankan kualitas dan memiliki keunikan untuk menarik hati pelanggan. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta.